menang Nobel sampai hari ini yang gitu. kepikir kalau sambal gantungan sampai kedorong-dorong gitu tuh cuman momentum. Ya, gerakan dari gaya fisika itu cuma momentum. Makanya orang Indonesia itu, orang Jakarta lah terutama itu paling jago memanfaatkan momentum. Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas, Ya, ini adalah Random Jumat. Halo, Selamat hari Jumat. selamat hari Jumat. Selamat Random Jumat. Santai dulu, besok Sabtu gitu ya. Iya. Kita dengerin dulu obrolan dua bapak-bapak ini. Mungkin di KRL atau di mana atau gitu di ya. mana, atau di mobil. Atau di mobil gitu. Nah, kali Iya, ini kalau oh ya, apa? saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Iya. Kalau teman-teman lagi di mobil, di Grab atau di mana gitu, itu bisa minta kalau dia nyalain Spotify atau YouTube gitu, bisa minta, Pak, nyalain Random Jumat. Iya, tolong nyalain hari Jumat Pak gitu. Kita ada di Spotify juga soalnya. Ya, kita ada di Spotify juga, di YouTube juga ada. Nah, Gitu ya. Nah, sekarang kan kita kemarin abis traveling nih. Nah, ini salah satu oleh-olehnya nih. Kita mau bahas tentang kemarin gue baru ke sana, jadi kita mau bahas. Terus Irfan juga kerja di sana, namanya Swiss. Ya. kalau gue nggak kerja di sana, gue kerja di sini ya. Di sini. Namanya di doang Swiss, ini. iya. Swiss gitu ya. Oke, kita Dulu mau bahas tentang Switzerland atau Swiss gitu ya. Kita mau bahas Swiss. tentang Swiss. Jadi kemarin gue habis dari Swiss Van. Karena ini saya mau berterima kasih kepada kedutaan Switzerland ya. Karena kita ini kan sebetulnya diundangnya itu ada pameran di Itali. Oke. Diundang oleh perusahaan Itali. Kita itu kan representative office dari Itali di Indonesia gitu ya. Kita jual barang-barang Itali. Masalahnya kalau dulu gue kerja di perusahaan Jerman, kalau gue apply bisnis visa itu pasti dapat. Karena bisnis itu diprioritaskan gitu ya daripada yang. Kalau Itali bisnis nggak dapat fund. Nomor satu prioritas adalah religious visit. Sama aja bisnis visa ke Mekah apa ke Riyadh gitu agak susah kayaknya. Kalau lagi musim haji bisa nggak kebagian deh. Kalau bisa umroh ke Mekah Dia gampang banget bisnis dapetnya. loh. Oh, sorry. Tar dulu. Tar dulu gitu ya. Jadi dugaan kita seperti itu gitu ya. Jadi nggak dapat melulu gitu. Nah kebetulan kita merepresentasikan satu perusahaan Swiss juga. Jadi kita mau meeting di sana juga kan. Habis dari Italia ke Swiss kan deket. Ngirim email, datanglah invitation letter. Akhirnya dapat visa ke Swiss. Nah kali ini kita mau rada jalan-jalan gitu ke Swiss gitu. Nah yang lucu di kereta itu ada orang Jerman. Gue duduk Kereta di dari makan mana nih? waktu itu dari Frankfurt ke Swiss. Oke, Jadi gue kan Jerman berarti. dari Jerman ya, dari Milan ke Swiss, terus dari Frankfurt ke Swiss gue naik keretanya. Enaknya seperti di itu. Eropa itu teman-teman adalah kita bisa pindah-pindah negara naik KRL. Iya, naik KRL. Dan KRL-nya apa namanya? Ini nanti ada topik menarik juga soal KRL di Swiss gitu ya. Nah, yang pertama itu gini, jadi gue ketemu orang Jerman ini di kereta. Di kereta. Nah, Dari unusually Frankfurt ke apa Swiss. biasanya kan dia cocok aja. Yang ini tuh ngobrol nih, ngajak ngobrol nih gitu ya, ngomong Inggris. Iya, Terus dia bilang, "Kamu dari mana? Dari Indonesia." "Oh, Southeast Asia ya?" "Iya." Gue bilang gitu. "Oh, dia itu belum pernah ke Asia." Dan dia minggu depannya mau ke untuk pertama kalinya keluar Eropa, dia ke Singapura. Dia bilang gitu. "Kamu Singapura deket ya sama Indonesia?" "Oh deket tuh gitu, Singapura deket." "Oh ya, kayak apa Singapura?" Terus saya mikir-mikir ya, Singapura ya kayak Swiss lah. Ada Indonesianya, ada Malaysianya, ada Indianya, kan kalau Swiss kan ada Italinya, ada Jermannya, tapi bukan yang asli Jermannya gitu kan. Terus apa-apa mahal? Gue bilang gitu. Sama lah sama Swiss. Oh ya sama ya katanya. Jadi Swissnya Southeast Asia itu ya Singapura gitu kan. Belum mau makan sate ada, mau makan padang ada gitu kan. Tapi semua mahal gitu. Nah Swiss itu sama. Lu segitu-gitu aja. Terus segitu-gitu aja kan, segitu-gitu aja nggak kecil lah gitu. Tapi semua ada di situ gitu. Persis Singapura tuh kayak Swiss gue bilang gitu sama. Oh iya juga ya katanya. Menarik tuh. Jadi Swiss itu ada yang bagian Itali, ada yang bagian Jerman, ada yang bagian Prancis. Nah ini lu inget tuh dulu lu pernah cerita ya, dulu sekali lu pernah cerita. Indonesia itu keren karena kita punya bahasa Indonesia.
Swiss mah nggak punya bahasa Swiss. Nggak punya, iya. Dan banyak negara Eropa itu yang tidak punya bahasanya gitu. Jadi Iya. kayak, Belgia misalnya, Iya, Belgia. itu Belanda sama Prancis bahasanya. jadi nggak ada Sumpah Pemuda Belgia gitu, nggak Nggak ada. ada, Kami iya. pemuda-pemudi Belgia berbahasa Belgia, bahasa apa coba? Iya, nggak ada, iya. Kami pemuda-pemudi Swiss berbahasa Swiss gitu. Bahasa apa? Iya. Yang bahasa Jerman ya pakai Jerman, yang Prancis ya pakai Prancis, Iya, yang iya. Italia pakai Italia gitu. Iya. Dan menurut gua bedanya antara Jerman, Italia sama Swiss, Swiss itu public transportnya bagus banget. Iya. Ya, kayak di Singapura lah gitu ya. Sama juga gitu, public transportnya banget. Kalau di Italia lu nggak bisa kemana-mana naik tram. Di Jerman di kota gede bisa, tapi kalau lu dari kampung ke kota agak susah juga. Kalau Swiss itu sudah terinterkoneksi gitu, jadi sampai ke kota-kota kecil tuh lu bisa naik mau ke puncak gunung Interlaken itu bisa juga naik tramnya, dan tramnya tuh nyaman. Dan ini gue selalu bilang ya sama pemerintah Indonesia, kita tuh harus invest di public transport yang nyaman kalau orang Indonesia mau menang hadiah Nobel. Iya kan? Karena Einstein itu orang Jerman. Dia kerja di Swiss. Commute dari rumahnya dia ke tempat kerjanya di kantor paten itu naik tram yang nyaman itu. Jadi dia nggak usah tempet-tempetan, duduk tiap pagi berangkat terus mikir kalau gua di dalam lift itu kan ada gaya gravitasi, kira-kira gimana ya gaya gravitasi? Akhirnya dia menang hadiah Nobel gitu. Sempat berpikir, Karena- sempat membaca. Iya, sempat membaca, sempat pikir di jalan ini. Kalau kita kan kegencet di KRL berangkat pulang mau mikir apa gitu, makanya nggak ada orang Indonesia yang menang Nobel sampai hari ini yang gitu. kepikir kalau sambil gantungan sampai kedorong-dorong gitu tuh cuman momentum. Ya, gerakan dari gaya fisika itu cuma momentum. Makanya orang Indonesia itu, orang Jakarta lah terutama, itu paling jago memanfaatkan momentum. Karena pagi siang malam kejepitnya momentum. Kena momentum secara fisika. Ya. Iya. Iya, jadi ya bener sih ya, kalau public transportasi Iya, transport publik yang nyaman itu bukan cuma masalah dari titik A ke titik B dengan cepat dan aksesibel, tapi apa yang terjadi di antaranya dan sebelumnya kayak Iya, betul. lu saya busway Jakarta aja kan, busway Jakarta sekarang berarti semua bis di Jakarta itu udah berhenti di halte. Iya. Itu aja kan Udah lumayan isu lah. disiplin, isu ketertiban dan lain-lain. Iya. Itu tuh ke bawah lah, sampai harusnya ya ke bawah sampai ke sikap yang lain-lain. Betul. Tapi ya itu tadi di dalamnya pun sebenarnya ada banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Iya, betul. Mikirin hal-hal besar, mikirin Iya. hal kecil. Bisa sambil baca, bisa sambil apa. Akhirnya dia Einstein itu modal kereta bener-bener itu. Dia dapat inspirasinya waktu dia naik kereta ke kerjaannya, karena hadiah Nobel dia kan, dia bukan peneliti fisika kan. Dia kerjanya di kantor paten gitu. Jadi dan itu memang enak banget di sana, itu tinggal naik tram, kayak mirip di Singapura tapi lebih sepi, nggak seramai di Singapura gitu. Bisa naik tram kemana-mana gitu. Terus lumayan lah. Dan menurut gua branding negara itu tuh, kalau kita bicara nation branding ya, Swiss ini branding negaranya bagus. Iya. Kalau ada sesuatu dari negeri Swiss, Itu ya. kayak jaminan kualitas gitu. Iya. Kayak Padahal tuh apa sih gitu kan? Kan belum tentu lah gitu. Swiss Army knife gitu. Iya. Udah pisau lipat itu. Bisa lipat, arminya juga nggak ada, Arminya juga nggak ada. tentaranya aja nggak ada. Satu-satu. Yang tentaranya cuma yang warna-warni ada di Vatikan itu, yang orang Swiss kan. Swiss Guard. Iya, Swiss Guard. Tapi suruh perang beneran mah nggak bisa gitu kan. Army di Swiss mah fansnya BTS. Iya betul. Banyak kayaknya di sana. Iya betul. Tapi waktu bikin Swiss Army, wah, Swiss Army kelihatannya knife, kayak keren gitu. Padahal arminya nggak ada gitu. Knife-nya aja ya. Iya Itu gitu. jaminan mutu pisan gitu ya. Iya. Si Victorinox itu ya. Terus Di- jam Swiss. Iya lagi, betul, jam terus juga Swiss ininya. Gue udah kan ada di Zurich itu ada apa namanya jalan yang ada toko-toko jam. Gue udah foto di depannya. Ya mudah-mudahan berikutnya bisa masuk gitu kan. Terus ada satu juga apa di Jakarta
gue sempet cari jam Rolex yang second gitu ya dari tahun 70. Gue udah membawa jam itu pulang kampung setelah 50 tahun berkelana di Asia Tenggara. Si Rolex Nah, dia foto gitu. Si Rolex itu kembali terkena udara. Iya, kembali terkena udara kampungnya setelah 50 tahun dari tahun 70. Kena udara Jakarta. Iya, jadi brandingnya bagus, kayak ini tempat kerjanya Irfan juga Swissnya disebut duluan. Iya, Swissnya disebut Bukan duluan. Jerman Swiss University, tapi Swiss Jerman University. Swissnya disebut duluan. Swissnya disebut duluan karena apa ya? Swiss gitu. Iya, Swiss Ya. tuh ya itu kecil, bagus, high quality, Iya. dan tidak murah. Dan tidak murah. Betul. Benar sekali teman-teman. Gitu. Itu yang satu yang bikin shock adalah ya, kalau 5 euro itu kan masih kertas ya. Iya. Kalau kertas itu kan bisa ditukerin, kalau koin nggak bisa ditukerin di money changer. Jadi koin-koin itu dibuang tuh, makanya harus menghindari kebanyakan koin. Nah di Swiss franc tuh 18.000, 16.000 kalau nggak salah, sama kayak euro. 5 franc, which is 85.000 rupiah, itu udah koin. Gila nggak? Iya. Ini teman saya protes, gila pak, ini 50.000 koin. Makanya jangan lu tukerin gitu. Hati-hati kalau mau keluarin duit pakai kredit card aja. Sebab kalau 5 itu buat kita masih bisa beli ketoprak 5 porsi. Sampai sana itu udah koin Koin 5 franc. satu. Gua mau nanya, ini 5 franc nggak ada kertasnya? Nggak ada, katanya memang koin. Asem. Aduh. Iya, ini tidak murah gitu. Dan itu juga terjadi memang. Maksudnya gini, itu tuh mahal bukan kata kita doang gitu. Iya. Kan orang bilang, iya lu mahal karena lu ngitungnya pakai kursnya Oh, enggak, Serpong enggak, gitu. iya. Enggak, itu Enggak. memang buat orang Eropa pun Swiss itu mahal. Mahal ya, betul. Buat orang Italia, Jerman juga Iya, Swiss tuh mahal. Mahal tapi bagus. Ya kayak Singapura. Mahal tapi ya bagus gitu ya. Mahal tapi bagus. Tapi apa namanya? Dia tuh banyak danau-danau. Iya, dan Gue tuh 2 kali tahun lalu gue dapet visa dari kedutaan Swiss juga. Tapi kita nyetir dari Itali. Jadi dari Itali kita nyetir masuk ke perbatasan Swiss. berapa lama sih dari ke Swiss? Dari Milan cuman 45 menit. Oh. Justru kita ada di Milan, bingung mau kemana nih gitu kan. Ke danau ini, Danau Ono kan jauh-jauh 2-3 jam. Kira-kira sejaman aja deh mau nyampe di mana? Swiss. Oh ya udah deh berangkat gitu. Jadi kita berangkat. Menurut gua Swiss ini salah satunya negaranya ini pinter dagang. Ya, yang tidak dimiliki oleh negara-negara Eropa pada umumnya. Pada umumnya menurut gua rada-rada blow on kalau berdagang gitu ya. Tapi si Swiss ini pinter dagang. Jadi di perbatasan dari Italia ke Swiss, kalau lu nyetir langsung factory outlet. Oh. Factory outlet gede gitu. Ya, jadi barang-barang Swiss, jam apa segala macam dijual di situ. Nah, di Swiss kan bukan Uni Eropa. Dia bukan euro. Dia Jadi tidak pakai euro. dia tidak pakai euro. Dia juga bukan Uni Eropa, memang dia netral. Jadi kalau lu belanja di situ, kan di Eropa itu bisa klaim tax free. Tax Nah, return, ya. tapi ribetnya adalah lu harus ngeklaim pada saat lu keluar dari negara itu, which is di airport. Which is selalu mepet kan. Lu mau berangkat jam 8, jam 6 lu udah di airport, terus lu harus ngantri lagi ngurusin tax free. Nah, kalau lu dari Italia belanja ke Swiss, bisa mengklaim taxnya di perbatasan Swiss ke Italia. Jadi waktu udah selesai belanja di perbatasan, kasih bonnya, dicap sama dia, udah selesai. Habis itu lu uangnya akan di refund gitu. Nggak perlu nunggu sampai kita pas pulang gitu kan. Wah, pinter juga ini gue bilang gitu. Dan semuanya tuh begitu masuk ke Italia itu udah bagus. Ya, Italia itu nggak jelek, Italia Utara tuh udah bagus. Begitu masuk ke Swiss, wah ada semuanya tuh serba nggak geleser gitu, satu lagi, rem gitu. Ini mana gitu. Semuanya serba nggak geleser gitu ya. Jadi menarik. Lu pernah mampir Swiss nggak, Van? Pernah. Lucerne. Oh, Lucerne ya. Lucerne tuh bagian selatan tuh, hampir ke Lucerne itu Lugano, bawah atasnya dikit kan. Nah, Lucerne masih Jerman, bawahnya dikit udah Itali. Oh gitu. Ya Lucerne, kecil pisan kotanya. Sekecil apa? Ya tapi ini normal ya di kalau kota-kota di Eropa tuh normal ya kecil-kecil Iya, gitu kecil-kecil. tuh. Ya. Nah kalau buat orang Indonesia tuh ya kayak gue gitu ya nggak kebayang kota tuh bisa sekecil itu dan tapi terkenal dan dianggap salah satu kota besar dan ramai.
Tapi itu sekecil apa? Gue kesana tentu ke universitas ya. Jadi ketemulah sama orang universitas gitu kan. Habis gitu selesai kerjaan sama orang kampusnya. Gue diantar balik ke hotel di pinggir kota. Hotelnya nggak di kotanya, di pinggir kota. Terus dibilangin kan, lo kalau mau ke kota gitu, naik bis aja. Oh iya, gampang, udah. Terus gue tanya sama resepsionisnya kan, gue mau ke kota, naik apa? Naik bis aja tuh, haltenya di depan terus sebenarnya. Tiketnya terus dibuka-buka. Ini pakai punya saya aja, katanya. Saya ada. Yaudah. Gue jalan berapa jam ya kira-kira di dalam kota itu muter-muter karena gue nggak suka jalan kaki keliling kota kan. Muter-muter. Gue ketemu 4 orang yang gue ketemu di universitas. Jadi saking kecilnya sampai gue ketemu orang yang sama lagi dan gue ketemu 4 orang dan 2 itu ketemu orang yang sama. Jadi begitu gue turun dia turun, Irfan, oh iya, mana? Ya lagi muter-muter gini, ya udah kan sore itu, udah pulang, ya mau ini dulu ada urusan, oh ya udah, bye. Betul, ketemu lagi. Lah, lu masih di sini. Ya, gue kan nggak bisa bilang, lu juga masih di sini. Rumah gue di sini. Jadi saking kecilnya lu bisa ketemu orang yang sama. Iya. Di satu hari, padahal lu cuma kenal sama, artinya lu cuma berurusan sama sebuah organisasi kan gitu. Lain kalau lo emang tinggal di situ, lo kenal. Ya istilah kata lo kenal tukang sayurnya, lo kenal tukang rotinya gitu kan ya, kalau lagi jalan ketemu wajar gitu, apalagi lo udah tinggal di situ bertahun-tahun. Ini gue sehari, gue pagi meeting ketemu sama orang, sore gue jalan ketemu orang yang sama. Iya. Saking kecilnya gue ini, kalau nggak kecil banget ini kayak gini kota, emang kecil banget sih. Iya, emang kecil. Tapi dia itu, lebih pintar berdagang gitu ya. Iya. Mall-mall gede, terus orang tuh mau apa-apa tuh gampang gitu. Mau beli apa tuh gampang gitu. Yeah. Kalau Italia kan beli apa-apa mau susah, nanya dulu orangnya gitu kan. Tiap hari menunya beda-beda. Kalau dia apa-apa simple gitu, simple dan gampang sih Swiss itu. Ya apa? Kayak minimarketnya lah, kayak Alfamart gitu ya. Lebih nyaman memang sih kalau gue. Ya, maksudnya lebih ringkes lah gitu. Iya, ringkes. Simple, ringkes gitu ya. Nggak ribet dan semua bisa pakai kartu kredit. Jadi semuanya tap gitu, nggak ada yang nggak perlu kejebak koin 5 franc lagi. Yang mahal banget itu ternyata. Iya. Terus di bagian, terus gue naik kereta itu dari Zurich sampai ke Milan kan, sampai ke Italia. Jadi kita melewati batas daerah yang berbeda bahasa. Dari Jerman ada namanya Chiasso ya kalau nggak, Bellinzona namanya. Di Bellinzona tuh switch ya Italian speaking. Itu tuh kru keretanya ganti loh. Dari yang German speaking jadi yang Italian speaking. Terus dari yang Italian speaking ganti jadi Itali beneran gitu. Lucu juga gue pikir, karena itu semuanya langsung berbahasa Itali gitu kan. Kalau ini bagian Jerman ya semuanya berbahasa Jerman. Langsung tangan bergerak. Iya betul, tangan bergerak. Dan Zurich menurut gue sangat mirip sama Jerman sih. Gue kaget juga tuh. Gak kayak menurut gue mah itu kayak di Jerman aja gitu. Iya, Zurich sih. Mirip banget sama Jerman tuh, mirip sekali lah. Kalau nggak bayarnya nggak pakai euro ya, orang berpikir itu di Jerman gitu. Jualan kebab juga banyak. Mirip Jerman. Iya. Iya, Swiss. Iya itu yang gue impress itu. Kita perlu belajar dari Swiss tuh soal nation brandingnya. Ya. Iya. Dan sebetulnya gini ya teman-teman ya. Di Eropa, Swiss itu tidak seterkenal itu loh. Ya, coklat Swiss gitu. Lu kalau ngomong sama orang Jerman, enggak dong, coklat Jerman kan gitu. Ya. Keju Swiss. Ya. Belgia lebih terkenal. Keju Swiss, lu ngomong apa itu keju Swiss? Prancis dong gitu. Kalau enggak Itali dong gitu kan, keju. Swiss cheese lu Tom and Jerry gitu. Iya. Tapi di luar Eropa kita taunya Swiss gitu. Jam nih ngomong. Jerman juga punya brand-brand karena ya yang namanya daerah yang produsennya jam di Swiss itu nempel sama Jerman, satu lagi nempel sama Prancis Jadi Prancis punya, Jerman punya gitu kan. Jadi kalau lu ngomong Swiss watchmaking gitu, di Jerman bilang, enggak itu perbatasan Jerman gitu kan. Justru yang gede di Jermannya, Swissnya cuma kecil gitu.
Tapi karena branding dia bagus, Bener. akhirnya orang taunya, oh jam itu Swiss gitu. Kayak coklat Swiss gitu. Coklat Coba Swiss, bayangin, iya. di mana Swiss ada pohon coklat? Nggak ada. Enggak Iya. Di Swiss nggak ada pohon ada coklat. pohon coklat. Susunya bagus. Iya, memang Dia apa namanya? Industri peternakannya bagus. Iya. Sapinya. Tapi coklatnya mah ya coklat Swiss gitu ya. Coklatnya Itu dari pun ya. sini, gulanya dari sini. Dari sini, dairy industry katakanlah susu gitu ya. Sebenarnya Jerman juga bagus. Iya. Tapi kita taunya keju itu Swiss gitu. Dia hebat dagangnya, hebat brandingnya. Dan semua di branding gitu kan. Sampai di sini pernah ada promosi Swiss wine gitu ya. Oh pernah? Pernah, gue pernah datang. Nggak pernah dengar. Iya makanya nggak pernah dengar kan. Tapi kan semua orang, pengen nyobain nih gitu ya. Tapi di Eropa nggak direken Swiss wine itu. Apaan nih? Lu Prancis mau lah nanam di gitu. mana? Itali lah Prancis. gitu ya. Ya di daerah yang perbatasan Prancis. Di Ada. situ ada tempat winery-nya gitu kan. Iya. Jadi kalau menurut gua kita tuh perlu belajar dari Swiss. Negara kecil ini membranding dirinya tuh bagus banget. Iya, dia mengoptimalkan limpasan-limpasannya gitu ya. Dekat-dekat Prancis ya berarti wine, keju gitu ya. Iya. Dekat-dekat Itali ada apa, dekat Jerman ada apa, Iya itu betul. dioptimalkan aja Spaghetti gitu. punya, apa punya gitu ya. Semua punya gitu. Nah, dan kalau menurut gua ya kalau kita ngelihat ya, kalau mau maju memang harus beragam. Iya. Ya kan, kalau lu beragam kayak di Swiss gitu ya, dia bikin mesin bisa, bikin keju bisa gitu kan, Industri bikin keuangan spaghetti juga bisa gitu, Industri jalan. keuangannya juga jalan. Iya, dan banyak bank kan, Iya. banyak industri keuangan. Orang Swiss terkenal sebagai apa? Bisa dipercaya gitu ya. Nah itu Swiss itu cukup beragam karena yang tadi itu kan yang lo bilang ada Jermannya, ada Italinya, ada Prancisnya gitu. Memang kalau buat kita mah kayaknya Eropa semua gitu ya, tapi buat mereka itu efeknya gede gitu. Iya. Perbedaan keberagaman profesi dan latar belakang itu tuh bikin negaranya jadi Maju. hidup lah gitu ya. Jadi ada drive-nya gitu. Iya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya kayak Singapura tadi kan lo ngambil contohnya Singapura itu ya ada Melayunya, ada Cinanya, ada Indianya, Iya. ada yang lain-lainnya juga gitu, ada Betul. Eropanya juga kan pada datang gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu sebenarnya kita juga modalnya mah sama ya, modalnya mah gede kita juga kalau urusan keberagamannya mah. Iya betul. Cuma kalau menurut gua nation brandingnya ini yang perlu diperbaiki gitu. Jadi Kalau Indonesia itu apa sih gitu ya? ya karena perkembangannya gini, gitu ya. semua yang ada Swissnya itu lebih mahal. Itu tujuannya nation branding. Iya. Apakah semua yang ada Indonesianya lebih mahal? Enggak, biasanya lebih murah. Itu that's the problem gitu loh. Iya. Ya, Dan gue itu selalu bahas soal rendang. Gue selalu bahas soal rendang. Nggak semua orang bangga sama rendang. Iya, rendang ini Indonesia khas banget. Oke, ada satu rendang 600.000. Mau beli? Enggak. You know, itu problem kita gitu loh. Lu bangga, tapi lu nggak mau bayar. Iya. Oh, kan yang lebih murah lebih enak. Oh, that's not the problem gitu loh. Artinya lu punya branding nggak jalan nih. Iya. Yang berjalan contohnya adalah sop buntut, gitu kan? Lu kalau ada sop ayam, sop ikan, sop ini, ada sop buntut. Lu berani nggak bayar sop buntut paling mahal? Berani. Sop buntut 300.000 wajar nggak? Oh wajar, ada gitu kan? Iya. Nah itu berhasil brandingnya. Iya, Gitu, karena dan orang semua mau bayar semua gitu. negara tuh ngedevelop itu loh, kayak ya sederhana aja dari zaman dulu kita suka dengar pepaya Bangkok. Ya, pepaya Ayam California. Bangkok gitu. Pepaya Terus, California. Durian Bangkok gitu ya, montok gitu. Jadi pokoknya semua yang Thailand itu produk industri pertanian itu pasti lebih bagus, menurut lebih gua mahal gitu. Southeast Asia itu brandingnya paling bagus tuh Thailand. Makanya Karena padahal orang Thailand ke Indonesia cari buah, aku juga bingung. Lu kan orang Thailand, kenapa kesini nyari buah? Dan lu nyari buah apa? Buah salak. Sebab di Thailand nggak ada ya. Aduh, rupanya kita masih menang juga sedikit gitu. Itu tuh dipakai dan kita nggak sadar kita beli itu dari orang lain berhasil membuat kita membeli brand mereka gitu. Iya. Tadi itu ya Durian Bangkok lah apa segala macam. Bahkan negara-negara yang so-called negara maju pun kan membuat branding itu. Jadi bukan hanya untuk ini negara-negara kecil yang harus nge-push gitu dagangnya. Nggak juga, Jepang juga kan
branding kuat sekarang Korea Iya, gitu kan. Korea juga. Semua pakai K depannya gitu, mau K-pop, K-drama, Iya. apa semua pakai K depannya tuh jadi keren aja gitu. Kalau menurut gua sih ya dari semua contoh-contoh nation branding, Indonesia itu paling potensial ngikut Korea. Menurut gua mah gitu. Iya. Karena dia itu maju karena seni dan budaya. Iya. Kalau Dan kita kita seni nggak dan kurang- budaya biasa. kita nggak Kalau suruh kurang-kurang ngikutin kalau Jerman gitu ya bikin mesin ayo lamaan susah ya kayaknya berat. Seni dan budaya dan kuliner kita. Nah, itu kayaknya bisa harusnya gitu. nggak kurang-kurang. Iya, gitu. itu Regas suruh bikin film aja yang makan-makan nasi goreng Iya, apa terus gitu. itu bisa kok sebetulnya mah talentnya ada gitu ya. Dan bakat kita memang di situ gitu. Ikutin aja caranya Korea aku bilang. Kita perlu capek-capek restorasi Meiji dulu. Ayo lama lah gitu. Semua produk kita depannya dikasih kata Indo. Iya betul. Karena mumpung India mau ganti nama jadi Barat kan gitu. Oh iya. Jadi kan dia nggak, dia bukan kalau Indo, oh Indonesia, bukan India dong. Gitu. Oh iya iya. Oh, dia mau ganti nama ya. Karena dia mau ganti nama kan katanya jadi. Lagi ngurus ke Disduk Capil gitu. Udah dari RT-nya udah Iya dan jadi barat ya. jadi Barat, makanya kan nama Indo jadi free kayaknya. Jadi free, Kita iya. bisa tulis. Atau kita branding lagi Samudra Hindia jadi Samudra Indonesia kayak Iya, dulu kan makanya. pernah ada ya ngapain kan Samudra dinamain Hindia, India apaan juga kita nggak tahu kan. Hindia itu apa? India bukan, Indonesia bukan. Sebut aja Samudra Indonesia kan gitu ya. Iya, makanya. Kalau menurut gue sih sebut aja nama lah. Jadi brandingnya bisa dari mana-mana ya. Iya, Gitu. bisa dari mana-mana. Dari produk sampai lokasi geografi. Iya, sebab Indonesia itu kalau di dalam Indonesia kan branding yang paling jalan Bali. Iya. Karena orang lebih banyak tahu Bali daripada Indonesianya gitu, ya kan? Terlalu kuat itu brandingnya. Iya, Dibandingkan dengan negara terlalu kuat gitu. gitu. Iya. Dan Bali itu untuk orang luar negeri ya, balik lagi ya teman-teman. Kalau mau tahu branding harus ke luar negeri. Kayak Swiss itu balik lagi. Iya. Dia hebat brandingnya. Kalau di dalam Eropa mah enggak. Sama aja gitu loh, Swiss sama negara-negara lain, Liechtenstein itu hebat juga gitu. Iya, Tapi iya, iya. di Indonesia kita pernah dengar nggak Liechtenstein? Nggak pernah. Swiss, oh tahu gitu. iya, Jadi di luar negeri dia lebih efektif. Nah di Indonesia branding kita masih kurang nih. Iya, kita mesti dengar Indonesia di luar negeri gitu. Iya. Indonesia di luar negeri itu dipersepsikan sebagai apa sih gitu ya. Iya, nama, betul. nama itu dipersepsikan sebagai apa. Kalau misalnya gini, bagus dan murah gitu. Iya. Ya nggak apa-apa gitu. Brand kita itu. Jadi kalau lu cari barang, cari yang buatan Indonesia. Karena kalau ada Indonesianya itu dia bagus tapi murah. Nah, betul. Nggak apa-apa, gitu juga nggak apa-apa. Gitu menurut gua mah. Karena itu positif kan, gitu. Dan mendorong kita jualan juga. Gitu. Iya, betul. Kalau Swiss kan tadi bagus dan mahal. Bagus ya. Pak? Tapi kok suatu saat harus mahal lah. Iya harus Ya mahal, kan? ya, harus keekonomian tetap terjaga lah. Gitu. Iya, harus mahal lah. Karena mahal itu kan value. Iya. Jadi Swiss itu kan pinter memainkan value itu gitu. Dan menurut gua sih, ini nama Indonesia lumayan belakangan ini agak terkenal karena kita membangun rumah sakit di Gaza. Di Palestina, Jadi terkenal iya, gitu kan. kita Loh, terkenal. kok rumah sakit Indonesia gitu? Iya, Oh, disebut bener terus juga kan ya. itu. Iya, disebut Hashtag terus. rumah sakit Indonesia Iya. Hospital di Iya, Gaza. gitu. betul. Ini Ya, agak semoga terkenal aman ya kita. teman-teman saudara-saudara di sana segera mencapai kedamaian. Iya, semoga nggak Aman ribut-ribut semua lah. di sana. Iya. Itu salah satu kontribusi Indonesia ya. Dia bikin Oh, Indonesia. jangan-jangan nation branding dia memang begitu. Nation branding kita adalah orang baik. Iya, betul. Itu betul sih. Orang baik lah ya. Kita gitu. tuh nice and helpful. Nice gitu. and helpful, iya. Betul, Betul juga. Ngebalin gelang misalnya. Nice and helpful helpful. karena kalau dikembaliin nanti repot di sana mesti didaur ulang kita. Udah bawa nggak usah pulang. lah, kita bawa pulang aja, kita simpan aja. Nice and helpful. Nice and helpful. Kita membantu panitia ngasih bisnis sama produsen gelangnya biar beli lagi gitu. Isi repot. Iya. Oke, jadi teman-teman ada yang udah pernah ke Swiss? atau sekarang lagi saya di lagi sini. tinggal di Swiss nih Pak, Ya, gitu ya. di sekolah atau tinggal di sana. Boleh cerita-cerita kan Atau saya kan nyasar cuma cuma mampir gitu ya, Iya. jadi nggak sempet. Terus bilang, wah bapak kan mampir 2-3 hari kelihatannya gitu, coba tinggal sini. Iya betul. Lain. Betul. Dia tuh demokratis juga Swiss itu ya. Apa namanya demokrasi salah satu yang paling demokratis lah gitu pemerintahannya gitu ya. Jadi mungkin bisa sharing gimana caranya pemilunya banyak sama kayak di kita atau dia serentak apa gimana gitu. Semua kecamatan di Swiss. Iya betul. Oke, jangan lupa follow, like, and subscribe. Tolong follow-nya agak diagresifkan teman-teman karena
biar kita bisa monetize. Yes. Ini kagak nyampe ini tuh. Iya. Ya untuk supaya kita tetap semangat lah berngobrol. Ya, berkontribusi ya. Oke. Sampai ketemu di Random Jumat berikutnya. Saya Irfan Kateria. Saya Harnas. Bye.